Perkenalkan, nama saya Marcelo dengan NPM 06.2020.1.0787. Pada video ini saya akan menjelaskan tugas praktikum pertemuan kedua pada modul ketiga. Ini soal saya, yaitu membuat program kalkulator sederhana ya untuk menambah, mengurang, mengalih, dan membagi menggunakan shell Linux Ubuntu. Oke, di sini saya sudah masuk ke terminalnya. Nah, untuk membuat programnya kita menggunakan perintah nano. Ini dengan nama filenya saya membuatnya kalkulator.asa. Nah, di sini saya sudah membuat programnya. Nah, di sini ada bin bash, yaitu untuk memanggil library-nya. Nah, di sini ada echo kalkulator, jadi dia menampilkan tulisan kalkulator. Lalu ada masukkan angka pertama. Lalu ada read A, yaitu untuk menginputkan nilai variabel A. Lalu ada echo lagi, masukkan angka kedua. Read B, menginputkan nilai B. Lalu operator, ini read C, dia masukkan nilai C. Nah, di sini ada pengujian. Jika nilai C sama dengan plus, dia akan menampilkan penjumlahan. Lalu dia akan menampilkan nilai A dan operator dari C, lalu B, dan menghasilkan nilai dari A ditambahkan dengan B. Lalu jika nilai C ini sama dengan kurang, maka dia akan menampilkan pengurangan. Nah, lalu di sini dia menampilkan A ini kurang dengan nilai B sama dengan dia menampilkan hasilnya. Lalu jika nilai C sama dengan bagi, dia akan menampilkan pembagian. Lalu A, ini nanti A, nilai dari A, dia akan menampilkan nilai dari A. Lalu simbol dari C, lalu nilai dari B, dan menampilkan hasilnya. Nah, lalu jika nilai C sama dengan kali atau X, maka dia akan menampilkan perkalian. Lalu dia menampilkan nilai A dikalikan nilai B, dan dia menampilkan hasilnya. Nah, itu programnya. Kita keluar saja. Lalu untuk melakukan run pada Linux, kita menggunakan perintah sh kalkulator.sh. Misalkan 10, ini 20, kita operatornya tambah. Nah, ini untuk penjumlahannya. Oke, kita untuk pengurangannya 10 pengurangan. Nah, pengurangannya kita coba untuk pembagiannya 20 10 lagi. Nah, ini pembagiannya. Lalu untuk menampilkan perkaliannya, nah ini dia menampilkan perkaliannya. Itu sekian penjelasan soal nomor 1 saya. Nanti akan dilanjutkan pada soal nomor 2 pada Windows, karena perintahnya adalah untuk mengubah program nomor 1 menggunakan PowerShell. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tugas praktikum pertemuan 2 untuk modul 3 di nomor 2, yaitu untuk mengubah nomor 1 tadi ke dalam PowerShell. Nah, di sini saya sudah membuat PowerShell-nya. Sini ada echo kalkulator, dia menampilkan sama seperti bash pada Linux. Ya, ini ada penambahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan keluar. Nah, di sini ada menginputkan nilai dari variabel pilihan sama dengan readhouse, jadi dia menginputkan masukkan pilihan. Perbedaan dari program pertama dan yang kedua ini, di sini saya ada switch case. Nah, di sini ada pilihan. Jika pilihannya sama dengan 5, maka dia akan keluar. Nah, lalu di sini ada integer angka 1, readhouse masukkan angka 1. Jadi dia menginputkan nilai dari variabel angka bersama. Ini dengan perintah readhouse ini. Integer angka kedua, readhouse masukkan angka kedua. Jadi dia menginputkan nilai variabel dari angka kedua ini dengan tipe datanya integer.
sini ada switch pilihan, yaitu jika pilihannya pertama yaitu penambahan, maka ini ada integer hasil sama dengan angka pertama ditambahkan dengan angka kedua, lalu dia mencetak angka pertama ditambah angka kedua dan mencetak hasilnya. Lalu yang kedua adalah pengurangan. Sini ada integer hasil, angka pertama dikurangi angka kedua. Jadi integer hasil nilainya sama dengan angka pertama dikurangi angka kedua. Lalu dia mencetak angka pertama dikurangi angka kedua dan mencetak hasilnya. Nah, di variabel di switch case ketiga, sini ada integer hasil, itu sama dengan angka pertama dibagi angka kedua. Jadi dia mencetak angka pertama dibagi dengan angka kedua dan mencetak nilai dari variabel hasil. Satu yang keempat yaitu perkalian, jadi angka pertama integer hasil sama dengan angka pertama dikali angka kedua, eko sama dengan, jadi dia menampilkan angka pertama dikali angka kedua dan menampilkan hasilnya. Nah, sini untuk kelima tadi exit kan default, jadi jika nilai dari variabel pilihan ini bukan 1 sampai 5, maka dia akan menampilkan pilihan salah. Oke, kita run saja. Nah, saya tambahan 10, 20. Nah, dia mencetak hasilnya. Kita run lagi. Pengurangan 20, 10. Dia mencetak hasilnya. Pembagian 3, 20, 10. Dia mencetak hasilnya. Perkalian terakhir yaitu 4, 10, 20. Nah, dia mencetak hasilnya. Sekian penjelasan tugas praktikum saya pada pertemuan kedua ini di modul ketiga di soal nomor 2. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tugas praktikum saya untuk modul keempat, yaitu saya disuruh untuk membuat sebuah grup dengan nama pegawai dan membuat file dengan nama gaji.txt. Setelah itu masukkan file tersebut ke dalam grup dan membuat user sebanyak 4 user. Setelah itu mengatur hak akses user tersebut dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu Charis membaca mengeksekusi, Muria membaca menulis mengeksekusi, Farul menulis eksekusi, Surya membaca menulis mengeksekusi. Oke, di sini saya sudah membuatnya. Nah, di sini pertama-tama saya harus masuk root dulu dengan perintah sudo min I. Lalu untuk pertamanya saya membuat grup dengan perintah group add dengan namanya pegawai. Setelah itu saya membuat file dengan perintah touch dengan nama filenya sesuai dengan soal, yaitu gaji.txt. Nah, setelah itu saya diminta untuk memindahkan file tersebut ke dalam grup. Nah, untuk memindahkan file tersebut ke dalam grup yaitu menggunakan chgroup. Ini nama grupnya dan ini nama filenya. Nah, ini saya mengisi file tersebut, perintah echo ini. Nah, setelah itu selanjutnya di sini saya membuat 4 user sesuai dengan nama masing-masing yang disuruh oleh soal, yaitu Charis, Muria, Farul dan Surya. Sini saya membuatnya langsung jadi satu, yaitu Charis, Muria, Farul dan Surya. Nah, di sini masukkan passwordnya. Ini Muria juga. Nah, ini Farul dan ini Surya. Oke. Nah, setelah itu saya masukkan user-user tersebut ke dalam grup dengan perintah gpasswd min a. Saya masukkan Charis ke dalam grup pegawai
Nah, ini juga gpass wd main A, saya masukkan Muria ke dalam pegawai, saya masukkan Farul ke dalam pegawai, saya masukkan Surya juga ke dalam pegawai. Nah, setelah itu saya mengatur hak aksesnya. Nah, ini untuk mengatur hak aksesnya. Ya, untuk pertama kali yaitu Charis membaca dan mengeksekusi. Nah, di sini saya mula-mula menjadikan Charis itu owner dengan perintah chown charis.gaji.txt. Ini nama filenya, ini nama usernya. Nah, karena perintah untuk mengatur hak aksesnya yaitu untuk membaca dan mengeksekusi, maka saya menggunakan chmod. Saya menggantinya dengan 574 gaji.txt. Nah, saya melakukan perintahnya lsminl. Saya melihat hasilnya untuk gaji.txt. Nah, ini Charis. Nah, ya, dia gaji.txt. Karena Charis tadi saya sudah menjadikannya dia owner, maka di sini kita hanya melihat 3 di depan ini, ya. Ini dia dapat membaca dan mengeksekusi. Ini untuk selanjutnya, ini adalah untuk grup dan ini untuk order. Ini untuk file gaji. Setelah itu untuk Muria, yaitu untuk membaca, menulis dan mengeksekusi. Hak aksesnya membaca, menulis dan mengeksekusi. Nah, untuk Muria saya jadikan owner lagi dengan chown Muria. Nah, lalu saya mengubah hak aksesnya dengan perintah chmod 770. Nah, karena dia sudah order dan di sini untuk depannya sudah 7, maka dia nanti akan bisa membaca, menulis dan mengeksekusi. Nah, ini saya menampilkan hasilnya apakah berhasil. Nah, ini gaji.txt, ya. Nah, ini dia dapat membaca, read, write and execute. Itu begitu juga dengan grupnya, dia dapat read, write and execute, dan ordernya dia tidak dapat melakukan apa-apa. Nah, setelah itu untuk hak aksesnya Farul, dia menulis dan mengeksekusi. Maka di sini saya menjadikan Farul owner lagi. Lalu karena mengeksekusi dan menulis itu 2 dan 1, ya, menulis dan mengeksekusi dia nilainya 2 dan 1, maka saya chmod. Ini depannya saya ganti 370 dengan nama filenya gaji.txt. Ini saya menampilkan hasilnya lsminl. Nah, ini untuk gaji.txt lah. Farul dia dapat menulis dan mengeksekusi. Oke. Nah, write and execute. Farul menulis dan mengeksekusi. Oke. Nah, yang terakhir untuk Surya. Nah, di sini saya menjadikan Surya itu owner lagi. Lalu saya menggunakan perintah chmod. Karena Surya ini dia dapat membaca, menulis dan mengeksekusi, yaitu membaca nilainya 4, menulis nilainya 2, mengeksekusi nilainya 1, maka dia ada semuanya 7. Maka di sini saya menjadikannya chmod. Nah, chmod 700. Karena Surya telah saya jadikan owner, maka chmodnya yang 7 berada di depan. Nah, sini ini untuk gaji.txt. Nah, untuk Surya dia dapat read, write and execute. Oke. Itu penjelasan soal nomor 1 saya, yaitu portofel, dan telah menampilkan hasilnya. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 2 nya, yaitu membuat satu grup, satu file dan 2 user dengan ketentuan hak akses execute untuk owner, hak akses baca menulis untuk grup, hak akses baca menulis execute untuk order. Nah, pertama-tama berarti saya harus membuat grup, dan saya sudah membuatnya. Nah, di sini saya menggunakan perintah group add dengan namanya group 1. Lalu saya membuat file dengan namanya file.
dengan perintah touch. Ini saya hanya mengisi nilai file tersebut biar tidak kosong, lalu membuat dua user. Nah, di sini saya sudah membuat user dengan perintah add user. Ini user 1, user 2. Ini sudah membuat user 1 dan user 2-nya. Nah, setelah itu saya memindahkan file tersebut dulu ke dalam grup dengan perintah chgroup. Ini chgrp grup 1 dengan namanya file. Nah, setelah itu saya mengatur hak aksesnya. Mula-mula saya menjadikan user pertama yang telah saya buat tadi menjadi owner dengan perintah chown. Nah, setelah itu saya mengatur hak aksesnya. Nah, ini untuk execute untuk owner, maka saya menggunakan chmod execute untuk owner, maka ini 1 depannya. Lalu yang kedua, baca menulis untuk grup, baca nilainya 4 dan menulis nilainya 2, maka yang tengah nilainya 6. Setelah itu hak akses membaca menulis execute untuk order. Jadi untuk bisa semuanya itu adalah untuk order. Jadi yang belakang nilainya 7. Nah, ini saya menggunakan perintah ini chmod 167 file. Nah, lalu saya buktikan perintahnya dengan ls main l. Nah, di sini file. Nah, yang depan ini adalah untuk order, dia hanya bisa mengeksekusi. Yang ke tengah ini dia hanya dapat membaca, yang grup dia dapat membaca dan menulis saja rw. Lalu yang terakhir untuk order dia dapat membaca, menulis dan mengeksekusi rwx. Nah, sekian penjelasan tugas praktikum saya modul keempat. Kiranya mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.